Hari ini klien saya, Sarah, dan juga saksi-saksinya telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Berapa pertanyaan, Bang? Ada tadi sekitar 25 pertanyaan. Dari jam 2 siang tadi baru selesai. Terkait apa aja, Bang? Ya, terkait duduk permasalahannya, seperti apa awalnya, kronologisnya, fakta dan buktinya. Jadi sudah disampaikan semuanya sama klien saya, berikut bukti-bukti yang ada. Mas Sarah gimana mungkin untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan hari ini? Lumayan capek sih, Dengan dikit kak, sorenya Kak. lumayan capek juga. Tapi sudah lega mungkin sudah membeberkan beberapa bukti dan fakta-fakta lainnya. Iya, Sudah ada komunikasi mungkin Mbak sama pihak belum. Fakta apa mungkin yang dikasih? bukti-bukti apa saja lagi mungkin yang ditambahkan? Seperti apa? Mungkin kuasa hukumnya jadi seperti yang sudah disampaikan ya sama klien saya sebelumnya. Jadi tadi penyidik, ya tadi penyidik mempertanyakan apa yang menjadi permasalahan terkait fakta dan bukti itu sudah diserahkan tadi secara langsung, yaitu bukti keterangan medis dari rumah sakit terkait adanya luka lah di bagian, ya mungkin tidak perlu saya sebutkan ya, nanti tugas penyidik itu kan melakukan penyelidikan dan tentunya pihak penyelidik itu akan mengundang mengklarifikasi kepada pihak rumah sakit. Nggak pukul apa pakai tangan kosong, Bang? Jadi terkait dokumentasi foto lebam-lebam itu ya dari pukulan tangan kosong ya, karena terlapor RD ini meminta hubungan seksual yang menurut klien saya itu menyimpang. Karena penolakan dari klien saya akhirnya menimbulkan dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan luka lebam di bagian tangan dan kakinya. Mungkin jika dalam proses klarifikasi nanti akan dikonfrontir, Mbak Sarah akan siap? Kalau Bertemu. ya, klien saya siap. Klien saya siap, sangat siap. Jadi apapun yang menjadi kepentingan penyelidikan, klien saya tetap akan support, karena bagaimanapun juga sebagai perempuan dia merasa terzolimi, merasa disakiti oleh suaminya, di mana di sini ada hukum, biarlah hukum nanti yang menentukan terkait apa sudah berdasar atau tidaknya terhadap laporan klien saya ini, dan harapan klien saya agar RD dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi aturan yang berlaku. Bang, Kabarnya sendiri itu sebulan- membantah adanya kelainan seksual dan membantah adanya KDRT. Ya, Itu bagaimana, Bang? Ya itu haknya dia. Yang terpenting Sarah sendiri membuat laporan polisi itu kan adanya bukti permulaan, ada bukti pendukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, masalah dia membantah, dia bilang tidak melakukan hal tersebut, itu haknya dia. Di dalam KUHP jelas kok diatur pasal 52 KUHP itu menerangkan bahwa terlapor, tersangka atau terdakwa bebas memberikan keterangan. Makanya tugas penyelidik mencari buktinya. Yang terpenting di sini Sarah membuat laporan polisi, ada bukti permulaannya. Ya terserah mereka mau membantah, RD membantah, itu haknya dia. Tapi jangan membuat manuver-manuver atau spekulasi. Ya jangan sampai nanti kalau sudah naik sidik, bahkan sudah ditetapkan tersangka, bahkan bisa tangkap tahan, nanti malah merugi. Jadi kalau misalkan bersalah ya bersalah saja kan gitu, tinggal pendekatan aja. Kalau menurut saya seperti itu. Mas Sarah, kalau ada itikat baik dari RD mau berdamai, Apakah masih ada pintu terbuka? sudah mau berdamai, Tetap lanjut. Masih ada trauma kah, Mbak? Apalagi ketika bertemu dia nanti. Saya masih takut sih. Ah, Masih ada rasa trauma. Untuk bertemu orang baru aja sebenarnya saya takut karena dari perbuatan dia itu. Tapi adakah pihak keluarga dia menghubungi Mbak atau dia menghubungi keluarga Mbak Enggak ada. ataupun meminta maaf? Enggak sama sekali. Sama sekali tidak. Sama sekali. Bang ada komunikasi sama lawyer
Sampai sekarang ini belum ada. Ya saya sih tinggal mengikutinya sebagai kuasa hukum, apa yang menjadi permintaan klien saya, katakanlah kepengen agar supaya permasalahan ini on the track, tetap kami akan on the track kan. Gitu. Masalah nanti adanya RJ itu klien saya ini mau berdamai atau tidak, ya itu haknya dia. Tapi sejauh ini yang telah kami dengarkan sendiri dari klien saya, dia tidak mau berdamai. Apapun itu bentuknya, tetap permasalahan ini harus on the track sampai ke peradilan. Mbak Sarah dari sana mengatakan ada bekas luka yang sebelum adanya pernikahan. Boleh ditanggapi Mbak? Ada luka di bagian tubuh Mbak sebelum adanya pernikahan karena sudah ada luka. Enggak. Mungkin laporan yang dimaksud Mbak adanya luka-luka itu kejadian sebelum itu Mbak enggak. sama RJ menikah. Enggak ada sama sekali. Badan saya nggak ada luka sebelum nikah sama dia. Mbak Sarah, Fitnah sih. Mbak Sarah apa setelah kejadian Mbak Sarah sendiri pergi konsul ke dokter atau seperti apa Mbak? Setelah kejadian kekerasan, saya sempat konsultasi ke psikolog sekali. Masih berlanjut Mbak? Masalah mungkin Kecewa nggak sih Kak dengan pernyataan dari pihak RD sendiri tidak mengakui adanya kekerasan dan menyesal Kak menikah dengan RD? Kalau kecewa sih pasti. Kalau menyesal sih pasti ada rasa menyesal. Oke Mbak, ketika menerima tawaran dia menikah itu Mbak, apakah Mbak sudah mengetahui sifat ataupun kelakuannya terlebih dahulu? Yang mengenai Enggak, ini kan dia diduga melakukan kekerasan juga lah, maksud saya. Apakah sebelum Mbak menikah dengan dia, Mbak sudah mengetahui sifat kerasnya atau sifat temperamen yang saya tahu salah satu. sifat temperamen? Berarti sudah mengetahui sejak awal bahwa RD ini Bukan temperamen. sejak awal, saya kan tahu sama dia kan 8 bulan. Saya taruh sama dia sekitar 8 bulan. Itu cuma melalui via chat. Enggak telepon, enggak video call. Jadi saya cuma sekedar mengenal dia lewat chat gitu. Ya kalau mengenai sifat dia yang temperamen itu pada saat foto pribadi itu mulai kelihatan gitu. Ini ada kaitannya dengan yang kabarnya bahwa 2 minggu sebelum pernikahan akan kabarnya akan menunda pernikahan gitu. Tidak jadi pernikahan itu sempat hampir dibatalkan 2 minggu sebelum pernikahan. Kalau itu sih enggak ada ya. Kalau dari pihak saya iya, dan itu ada buktinya untuk saya. Itu kenapa Mbak kalau Kenapa? Kenapa sempat ya yang membuat akhirnya Sampai pernikahan terpikir itu hampir dibatalkan? dari pihak tangan? Dari pihak saya ya, itu pada saat taruh itu saya sempat mau membatalkan karena dia sempat hilang sekitar 2 bulanan. Jadi saya mengira dia nggak serius, akhirnya saya mau membatalkan. Tapi nggak tahu dia mohon-mohon sama saya, ya akhirnya saya lanjutkan kembali. Tapi pihak RD-nya memberitahu nggak ke Mbak selama 2 bulan itu kemana atau seperti apa? Enggak, potong hilang. Pertimbangannya apa Mbak? Akhirnya udah menghilang terus akhirnya Dia menerima sama saya kalau dia serius sama saya, keluarganya juga udah kenal saya, gitu. Dia sering cerita sama ibunya. mulai pertama kali menerima KDRT itu berapa lama setelah 1 pernikahan? bulan setelah pernikahan. Tapi sebelumnya kekerasan verbal sih. Apa baru saat ini? Pertimbangannya apa mungkin Mbak mengulang kembali yang kemarin? Kenapa akhirnya pertimbangannya baru saja melaporkan kejadian tersebut? Saya cuma konsultasi. Gimana? Kenapa akhirnya baru sih saja melaporkan sedangkan Kenapa nggak dari kekerasan awal? itu sudah diterima dari awal? Jadi keterangan klien saya secara sendiri ya, karena awalnya memang diancam. Namanya perempuan kan lemah, apalagi diancam ya, karena Sarah sendiri berpikir ya terhadap keselamatan diri pribadinya, makanya dia akhirnya menutup apa yang menjadi minusnya sikapnya si RD sendiri. Dan yang memuncak itu yang pas setelah Sarah ini diusir ya dari rumahnya ya bersama ibunya, disitulah akhirnya timbul keberanian dan apa yang menjadi perlakuan kasarnya si RD akhirnya disampaikan kepada keluarga, dan akhirnya ya adanya dorongan dari keluarga, bahkan teman-teman termasuk kami sebagai kuasa hukumnya, akhirnya Sarah sendiri memberanikan untuk membuat laporan polisi. Mbak, kabarnya juga sudah untuk perceraian sudah berjalan ya? Itu sejak kapan? Bulan November. Sudah sampai di mana tahapannya, Mbak? Biar saya jawab ya. Jadi kalau gugatan talaknya RD sendiri itu kan di November ya, di November 2022 ya. Saat
putusannya sendiri tanggal berapa nanti? Kalau untuk putusan sendiri kami belum tahu ya, karena kan masih ada tahapan yaitu kesimpulan apakah nanti katakanlah 2 minggu yang akan datang setelah kesimpulan atau apa, itu kan kembali lagi ke kewenangan hakim ya. Kami juga tidak bisa memaksa hakim, tinggal kita mengikuti apa yang menjadi tahapan hukum acara. Basara benar nggak sih setiap proses sidang talak hadir selalu dan tidak pernah absen? Saya Iya. enggak. Saya cuma sidang mediasi doang. Saya ada. Selain itu kuasa hukum saya nggak pernah hadir. Alasannya apa aja? Ya, karena saya masih tahu sama dia. Ya. Jadi pada saat sidang mediasi aja marah-marah gitu. Jadi saya tahu. Mbak Sarah boleh kasih tahu terakhir ketemu sama RD kapan? Ya itu pada saat sidang mediasi itu terakhir kali. Bulan November nanti. Mbak, yang menarik dari pihak RD mengatakan RJ Basara membocorkan salah satu rahasia, boleh dibilang surat ya, surat yang harusnya itu merupakan rahasia buat RJ, dan Mbak membocorkan di Pengadilan Agama Cikarang. Mungkin ada tanggapan Saya nggak tahu. soal rehab, surat rehab? Terkait apa nih surat rehab? Soal surat Pihak rehab RT yang menyebut dibocorkan jika si oleh Basara membocorkan bahwa adanya surat si RT ini menjalani rehab. Apakah betul ada hal itu, Bang? Kalau itu mungkin kami tidak bisa ini ya, kalau itu memberikan statement ya, karena itu kan urusan di peradilan sebenarnya juga itu tertutup ya, karena sidang perceraian ya. Jadi kita fokus ke permasalahan pidana aja. Karena sekarang ini kan teman-teman media ini kan kepengen mempertanyakan seperti apa progres perkembangan terkait laporan polisi. Ya kalau misalkan memang itu ada, memang benar adanya seperti itu, yang namanya para pihak itu kan sah-sah saja ya dalam istilahnya jawab-menjawab surat, melakukan pembuktian, saksi-saksi, apa yang menjadi minus-minus, apa yang menjadi penyanggahan si Sarah itu kan sah-sah saja kan begitu, dan itu pun juga tertutup untuk umum. Bang, Gitu, kalau ya. memang benar adanya perihal surat rehab itu, berarti bisa disebutkan bahwa sebetulnya tahu atau tidak RT ini, sorry kalau saya bilang sebagai pengkonsumsi narkoba atau apa? Saya nggak tahu. Awalnya tidak tahu. Dia, saya sempat bertanya ya sama dia, karena saya membaca berita di Google lah. Itu dia membantah dengan bilang sama saya, itu katanya dia difitnah. Jadi saya nggak tahu. Tapi bisa dijadikan maksudnya perilaku dia yang kayak kekerasan verbal, sesuatu bisa diacukan dari histori dia pernah pakai juga nggak sih? Nah, kalau mungkin boleh dipertegas sedikit, Mbak, ini kan juga banyak akhirnya menimbulkan pertanyaan, Mbak. Maksudnya kekerasan seks mental seperti apa sih yang pernah? Ya mungkin salah satunya aja yang diminta sama RT. Gini, biar saya jawab. Ibarat perumpamannya ya. Teman-teman punya rumah, sudah disediakan pintu untuk keluar masuk. Kenapa harus lewat jendela? Jadi nggak perlu saya konkretkan ya seperti apa, karena ini nggak etis gitu kan. Kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman sendiri bisa menyimpulkan. Itu salah satu atau ada beberapa hal lain terkait penyimpangan seksual? Ya, itu yang kita laporkan, yang Sarah laporkan itu terkait masalah dugaan penyimpangan seksual ya. Itu saya kasih perumpamaan aja, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara konkret ya, jelas gitu, karena ini kan hal yang mohon maaf ya sangat aduh mungkin risih kali lah kalau kita membeberkan terkait. Berarti karena ditolak dia juga sempat memaksa gitu. Ya, karena Sarah sendiri melakukan penolakan, makanya timbullah dugaan KDRT fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka-luka lebam di bagian tangan dan kaki Sarah.